Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Anwar, Ibu mau? Zaid, ya Mas. Salim, salam. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagunya. Nah, ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk kita berdiri semuanya. Posisinya siap. Nyanyinya yang baik ya. Kalimat efektif. Ada yang mau menjelaskan apa sih arti kalimat efektif? Ya, Aulia, apa arti kalimat efektif Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik struktur, maksud, tanda baca. Mana yang lain betul? Ya, tepuk tangan buat Aulia. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat efektif apa saja sih ciri-cirinya? Coba yang pertama dulu. Ada apa? Menimbulkan
apa pilihan katanya harus yang tepat ya, betul. Baik, yang ketiga ya Aldo, Tidak ambigu. tidak ambigu, betul, tidak ambigu. Aldo, tidak ambigu bahasa artinya ada tanda arti tidak ambigu. Angkat tangan, angkat tangan. Apa? Sorry, apa? Ulangi. Tidak bermakna. Ya, tidak bermakna apa tuh? Tidak bermakna ganda, betul. Tidak tuh. Bagus juga mulia. Selanjutnya yang keempat, terakhir ciri-ciri siapa yang menunjukkan Jawa tidak apa? Perbedaan dan kaitan kebahasaan yang bagus. Ya, nyari kali. Perbedaan dan kaitan kebahasaan yang bagus. Ya, kita tidak berarti yang terakhir itu harus menaati kaidah ejaan atau ya kebahasaan yang sesuai dengan kata baku yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Baik, nah terus satu contoh lagi. Contoh kalimat efektif. Ibu sebutkan, kamu coba ubah kalimat yang tidak efektif ini menjadi kalimat efektif. Ini bunyinya ini. Saat itu malam yang penuh bintang. Ulangi, saat itu malam yang penuh bintang. Ini jawab ini. Saat itu malam penuh. Saat itu malam penuh bintang. Ada kata apa yang dibuang? Itu dia. Kata yang. Kata yang. Di mana yang lain setuju? Tangan buat Julia. Baik, kamu sudah bisa menyebutkan arti dari kalimat efektif, ciri-cirinya, dan juga dapat mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Nah, jadi hari ini kita masih melanjutkan tema kita. Kemarin masih di tema 4, subtema 3. Hari ini kita masuk di pembelajaran ke 4. Ya, boleh dibuka bukunya halaman 118. Pembelajaran ke 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama nanti kalian akan menyimak kita yang coba ini teks tentang Aku Cinta Produksi Indonesia. Setelah kamu menyimak cerita tersebut, kalian dapat menggali kalimat efektif, kalimat yang efektif dari teks tersebut. Kemudian tujuan kedua, nanti setelah kamu menggali informasi tentang kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut, kamu bisa mengubah kalimat tidak efektifnya menjadi kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, nanti kamu akan berdiskusi kelompok nih. Jadi dalam kamu berdiskusi kelompok, kamu bisa menyajikan informasi dari teks eksplanasi untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menonton video tentang cinta produk dalam negeri. Nanti setelah kamu nonton video, kamu bisa menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita. Dan terakhir nanti kamu akan berdiskusi kelompok. Terus kelompok untuk menceritakan pengalaman kalian dalam menggunakan produk dalam negeri. Sekarang kita akan menyaksikan cerita. Dan ceritanya itu juga ada di buku kamu. Tapi semuanya perhatikan dulu ke depan. Nanti perhatikan ceritanya betul-betul. Nanti akan ada pertanyaannya dari buku. Nah, jadi nanti di kegiatan pembelajaran TK sambil ibu kantong penilaian nih, penilaian sikapnya, sikap masing-masing dari kalian, sikap individunya, terus sikap kelompoknya nanti nih ya. Pas kita diskusi nanti menilai kerjasamanya, tanggung jawabnya, yang nanti ada yang tidak kerjasama di ketahuan itu ya.
tidak nggak mau bantu kawannya nyari jawaban kan nanti ketahuan ibu keliling-keliling nanti. Dan nanti ya tampilkan hasil diskusinya bagus jawabannya, terus sikapnya bagus, akan ibu kasih hadiah. Sekarang kita kasihkan videonya. Anak-anak ibu, dengarkan dan pahami teks berikut ya. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dari dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antara negara mengecilkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas negara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya orang Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, tadi cerita tentang tentang apa ceritanya tadi? Aku cinta produksi Indonesia. Cinta produksi Indonesia. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama nih, apa saja barang produksi Indonesia yang kalian gunakan? Kelompok mana? Yang sana dulu. Baju, sepatu, dan tas. Baju, sepatu, dan tas. Benar nggak? Tepuk tangan buat Kaisa. Nah, salah satu contohnya, kamu sudah menggunakan produk Indonesia. Yang sekarang kamu pakai ini dan ikut pakai ini baju apa nih? Batik. Ya, baju batik. Baju batik ini merupakan baju asli dari Indonesia. Jadi kita harus bangga ya menggunakan produk Indonesia. Baik, selanjutnya, nah siapa yang dirugikan jika produk luar negeri itu lebih diminati oleh masyarakat kita? Tadi sana udah, nah isi dulu sampai sini. Para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok. Di mana yang lain bukan nggak yang dirugikan itu para pengrajin? Tepuk tangan buat ya. Yang sangat dirugikan paling utama yaitu para pengrajin kita ya, yang sangat dirugikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak nih membeli barang dari luar negeri? Ke sini lagi, gantiannya. Dapat mengancam ekonomi Indonesia. Dapat mengancam ekonomi Indonesia. Gimana yang lain? Betul? Ya betul. Tepuk tangan buat Dwi. Nah, selanjutnya tadi pas kamu menyaksikan kita tadi pasti kamu menemukan tuh kalimat atau kata yang tidak efektif tuh. Kamu juga bisa lagi lihat di buku kamu. Kira-kira satu kalimat yang tidak efektif dari cerita ini ada di paragraf keberapa? Di belakang Nadia. Ada di paragraf kedua kalimat ke-6. Paragraf kedua juga yang lain cek. Paragraf kedua kalimat ke apa bunyinya? Sebutkan. Hanya
segelintir itu kurang cocok untuk disamakan dengan masyarakat. Segelintir masyarakat itu kurang pas bahasanya. Jadi kita ganti kata segelintir itu menjadi kata apa? Nadia tadi kamu ganti? Sedikit. Sedikit. Baik. Jadi sudah paham ya semuanya? Ya. Nah selanjutnya, kita akan berdiskusi nih, berdiskusi kelompok. Buat bagikan SPT. Nah karena kalian sudah duduk secara berkelompok dan kita sudah meronding ya kelompoknya, supaya suasananya baru, ketemu kelompok yang baru dari kita perhatikan kemarin kelompoknya. Nah, sekarang sudah duduk secara berkelompok, kita akan berdiskusi. Gua akan bagikan KPD-nya. Nah, petunjuk kerjanya. Coba lihat ya di lembar kedua. Buka dulu lembar keduanya. Ya, buka dulu lembar keduanya ada. Nah, di situ kamu melihat sebuah teks, masih teks yang sama tadi, yaitu teks Aku Cinta Produk Indonesia. Nah, setelah kamu baca sama-sama nih, kamu diskusikan dengan cara mengisi tabel. Nanti di dalam tabel itu kamu isi kalimat yang kamu temukan yang tidak efektif dari cerita tersebut. Jadi di sini tabelnya ada 4 ya yang perlu kamu isi. Cari 4 kalimat dalam teks tersebut, kalimat yang tidak efektif. Setelah kamu menemukan kalimat tidak efektifnya, kamu ubah menjadi kalimat efektif. Sampai sini udah paham? Kalau sudah paham, boleh langsung dikerjakan ya, kerjasama. Karena di buku juga ada, boleh kamu ini bagi tugas sama-sama baca. Ini satu orang cari di paragraf pertama, dari kedua cari di paragraf kedua, temannya ya. Itu kan ada 4 paragraf tuh, bisa masing-masing mencari. Nanti dikasih tahu sama yang nulisnya, dia yang nulisnya mencatat. Dan ternyata juga boleh sambil nyari-nyari pun dibaca ya. Nanti sampai dinilai, nanti sampai kira-kira ada yang berapa, boleh ditanyakan. Nah, kita kerjakan dulu, kurang lebih 10 menit lah ya. Saya tulis. Nah. Boleh gantian. Kita ketemu kalimat tidak efektifnya. Berarti sekarang tinggal menuliskan kalimat efektifnya ya. Sekarang juga ini kalimat pertama ini kamu temukan di paragraf beberapa, di kalimat beberapa ya boleh.
Misalnya paragraf pertama apa sih? P1 dari kesudahan P1. Kalimat pertama kan pada kalimat ketiga. Jadi jangan lupa kasih tanda di kalimat yang tidak efektifnya kalau kalimat pasien kamu kasih garis ya. Jadi bisa lihat tidak efektifnya di mana bisa jadi nanti ketika kalian memberikan tanggapan, kalian bisa menjelaskan kata mana yang tidak efektif. Kelompok ganjil ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kelompoknya sini siapa yang nanti yang bacakan? Nanti yang bacakan kelompok 3, kelompok 4 ya. Dan kelompok 5 yang bacakan iya ya. Nah nanti bacanya selanjutnya ya supaya kedengaran dengan kelompok yang akan menanggapi bisa kelompok 2, kelompok 4 atau 6. Kira-kira kalau jawaban kalian ada yang sama dengan kalian dengan jawaban tentang yang bacakan nanti, ya angkat tangan. Kita kamu tanggapi sudah benar atau tidak jawabannya. Sudah semua? Jawaban sudah ini, diskusinya ada saya. Baik, kita mulai dengan kelompok pertama ya. Saya baca.
Ya, lain kakak. Seperti biasa perkenalan dulu dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1. Yang lain. Aulia Cahya, Siti Kamila, Aidan Harawi, Rizal Bakri, M. Zaini. Saya membacakan kalimat inefektif dan kalimat. Nah, yang pertama ya, bacakan yang pertama kalimat tidak efektifnya. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Efektifnya menjadi Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. yang lain. Perhatikan siapa yang mau menanggapi untuk jawaban pertama ini. Kelompok Cahya ada di paragraf berapa itu Cahya? Tentu ada. Yuk kita yang lain. Tentu ada itu paragrafnya ada di paragraf pertama di kalimat 3. Ya, 3. Ada yang sama nggak jawabannya? Kelompok 2 boleh menanggapi di mana? Jawaban dari kelompok Aulia Cahya betul tidak? Tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena barangnya Satria. Jadi yang dibuang kata apa? Kata barang ya, dibuang kata barang karena kata barang itu sudah menggambarkan banyak barang-barang kan. Jadi yang dibuang itu kata barang. Lanjut. Ya. Banyak batu sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Banyak baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kira-kira ada yang sama juga ini kalimat keduanya ini ada di paragraf pertama di kalimat ke-6 ada enggak kira-kira yang sama? Yang kalimatnya bunyinya banyak loh. Nah jadi Aulia Cahya kelompok kami itu membuat kalimat efektifnya kata apa saja yang tidak efektif dari kalimat kedua ini yang kamu temukan yang tidak efektif. Kata apa yang kamu buang? Baju, Sepatu sama tas juga ya. Terus satu lagi itu. Nah, ada lo-nya tuh ya. Nah, lo itu kan tidak efektif ya. Kata lo kan. Jadi kata lo-nya dibuang sehingga kalimat efektifnya untuk paragraf 1 kalimat ke-6 banyak baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Ada yang sama? Kelompok mana yang sama? Juga menemukan kalimat yang kedua ini di paragrafnya. Kalau tidak, ini kelompok ini sama ya? Nah, jadi kata apa saja yang dibuang? Lo, apalagi?
Aliyah Putri Hadi Wahyuda. Bacakan kalimat tidak efektif yang kamu temukan sama kelompokmu yang lain, dengarkan. Perhatikan baju sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Kalimat efektifnya Perhatikan baju sepatu olahraga atau tas yang kita gunakan. yang apa? Kita gunakan. Ada yang sama tak kira-kira kelompok lain? Yang di paragraf pertama itu ada yang sama, maksudnya kalimat tidak efektifnya ada yang sama ini. Itu klaim itu sama kalimat tidak efektifnya. Kira-kira kalimat efektifnya sama atau agak berbeda nih? Agak berbeda. Coba kamu sebutkan, bacakan dulu. Oh iya, kalau dari kelompok apa juga kalimat efektifnya? Perhatikan baju sepatu olahraga atau tas yang kalian gunakan. Gimana? Yang lain? Kata apa yang tadi yang kamu ganti nih kelompok ini? Boleh kata apa? Jika kamu Dan temanmu ya. Kamu ganti dengan kata kita. Sedangkan dari kelompok Olia kata kamu dan temanmu diganti dengan kata kalian. Kita kalian. Ya sama-sama juga ya. Bisa kata kalian dan kita itu juga sudah bisa menjelaskan arti dari kata kamu dan temanmu. Jadi sama-sama benar ya. Bagus. Lanjut. untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, pemerintah melakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Untuk melindungi produk dalam negeri dari sebuah produk negara lain, pemerintah melakukan pajak tinggi untuk produk impor. Nah, mana tadi tuh? Yang betul belum tadi ada yang sama kan? Jawabannya kelompok berapa tadi yang sama nih? Yang dahulu untuk melindungi produk dalam negeri kelompoknya apa tadi? Kelompoknya apa? Kelompok Cahaya ya, yang ada kata dahulunya tadi ya. Nah, jadi benar tadi jawaban dari Bu Rini. Kata apa yang dibuang Bu Rini? Dahulu sama kata negerinya tadi kamu jadi negeri ya. Nah, ada kata dahulu samanya yang dibuang. Gimana, sama nggak dengan kelompok itu? Ya sama ya. Nah, baik, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Bagus. Ayo semangat, semangat. Sekarang kelompok terakhir nih, kelompok 5. Baca langsung. Jadi langsung dengarkan saja ya, kira-kira ada yang sama atau tangan benar gitu ya. Kalau ada yang belum benar, Perhatikan baju sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Perhatikan baju sepatu olahraga atau tas yang kalian gunakan. kalimat kedua langsung aja dulu. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kemajuan teknologi yang memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk negara lain. Kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk negara lain. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Hanya sedikit masyarakat yang mampu membelinya. Ya, kira-kira dari kalimat pertama tadi sampai yang sama atau setuju kalau jawabannya? Yang pertama tadi apa dia? Ini perhatikan baju ya. Sepatu olahraga tas yang kamu dan teman gunakan. Jadi kelompok mulia. Nah, tadi bedanya kelompok mulia itu mengganti kata kamu dan temanmu jadi kita, sedangkan kelompok mulia mengubah kata kalian. Jadi benar. Lanjut yang kedua tadi yang apa? Tentu ada sebagian. Nah, tentu ada sebagian. Ada yang sama? Tentu ada sebagian itu di paragraf pertama ya, kalimat ketiga. Kata apa yang kamu hilangkan? Barang. Barang. Ada yang lain? Sama? Kalimat tidak efektifnya sama tidak?
ya. Nah, kalau kalimat berikutnya apa? Masukkan apa? Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak produksi luar negeri dengan berbagai merek yang terkenal. Ya. Yang lebih tepatnya kelompok ini. Oh ya, karena ini banyak produksinya, produksi apa? Nah, jadi jangan dihilangkan kata barang-barangnya, tetap kamu ambil kata barangnya satu, ya. Tapi tidak apa. Hampir tepat jawabannya. Bagus, lanjut yang ketiga, kemajuan teknologi. Nah, yang kemajuan teknologi ada yang sama tidak? Kemajuan teknologi itu di paragraf kedua, kalimat kedua. Yuk, nah, kelompok murid gimana? Betul tidak? Jawabannya sama atau berbeda? Sama. Sama-sama apa yang dibuang? Atau diganti? Kata apa yang diganti? Apa Aulia? Yang diganti tadi? Pakai berbagai, yang dibuang ya berbagai, terus kata yang dibutuhkannya sama ya. Yang terakhir hanya segelintir masalah saja. Hanya segelintir. Apa itu segelintir sama yang sama tadi? Oh ini ya. Segelintir. Kamu ganti apa? Sedikit. Benar sedikit? Ya. Ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok di sana. Nah, jadi dalam paragraf tadi itu, walaupun kamu ada beda-beda bagiannya, tapi ada juga yang sama ya. Nah tadi salah satunya itu yang banyak lo itu ya. Nah sebenarnya tidak hanya kata lo yang dihilangkan, bisa juga kamu menghilangkan kata banyak lo. Kalau kata banyak lo dihilangkan, berarti kata baju-baju tidak perlu dihilangkan. Karena kan baju-baju, tasnya sama sepatu-sepatu itu kan artinya itu lebih dari satu kan atau banyak. Jadi bisa kamu buang kata banyak lo nya, langsung kamu menggunakan kata-kata baju-baju, sepatu-sepatu sama kata. Nah sampai di sini berarti sudah paham semuanya ya. Kita tes konsentrasi. Tuh itu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Ayo, ya, konsentrasi. Jadi selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Masih ada, belum konsentrasi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ya, kalau sudah konsentrasi ya, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Tadi kamu sudah melihat kita produksi Indonesia. Nah sekarang kita menonton video videonya kita produksi Indonesia. Nah ini ada gambar nih. Nah ini kayaknya kan batik nih, ada yang corak apa nih? Iya, corak Ihsan ya, benar. Di nomor berapa itu Ihsan? Nomor 2. Nah nomor 2 ini kalau kita gunakan kan waktu acara ulang tahun punya. Nah ini sini hasilnya. Nah ini semuanya ada motif daya, Islam ya.
Kamu juga bisa mencari jawabannya di buku pendamping DKM itu halaman 83 Kita mulai dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ada Alfian, Tati Satria, Dia, Maulana, Abdul Majid. Mengapa kita harus minta produk Indonesia? Karena produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Bahkan lebih baiknya untuk menghargai karya perajin untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Mana kelompok tangkapan kelompok 1? Jawabannya sudah benar. Benar. Ya, bagus. Kelompok kamu juga sama jawabannya atau agak berbeda sedikit? Coba bacakan. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, kita dapat mendukung bisnis lokal. Ya, jawabannya juga benar ya. Sudah benar ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok Agoko. Baik, lanjut ke jawaban yang kedua, Aldo. Apa contoh tindakan dari produk Indonesia? Membeli produk Indonesia dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara membeli
salah satu contoh mencintai produk Indonesia. Gimana kelompok 1 tanggapannya? Sudah benar jawabannya? Terbaik? Jawaban kamu sama atau agak berbeda sedikit? Apa jawabannya? Menggunakan barang-barang diinformasikan lewat media sosial. Bangga menggunakan produk karya dan bisa. Ya, itu juga bagus tuh jawabannya. Selain menggunakan, membeli juga mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri. Ya, baik. Lanjut. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk-produk Indonesia? Ceritakan pengalaman mengenai mengisi tabel 2 ini. Pertama kali saya mengira produk luar negeri lebih bagus kualitasnya. Setelah saya menggunakan produk Indonesia, kualitasnya juga sama bahkan lebih baik dari barang jenis produk luar negeri. Barang yang saya gunakan sehari-hari, baju, batik, sepatu, atau tas, dan lain-lain. Dan juga ada bahan makanan seperti mie, sate, dan soto. Nah, gimana? Dan menurut kelompok 1 ceritanya udah bagus belum? Cerita tentang pengalaman kelompok Aldo nih menggunakan Indonesia terbaik, udah bagus. Kalau kelompok kamu gimana? Sama atau ada berbeda sedikit? Nah, coba boleh dibacakan. Ya, saya sudah menggunakan produk-produk Indonesia. Produk-produk Indonesia mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau. Selain itu, kualitasnya juga tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Saya juga menggunakan barang-barang Indonesia seperti baju, tas, dan sepatu. Ya, kurang lebih sama ya pengalamannya ya menggunakan Indonesia. Contohnya sudah menggunakan pakaian, baju ya, dan makanan juga ya. Teman untuk kelompok Aldo. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok terdiri dari Satria Beliau, Muhammad Aziz Iqbal dari Suara Saidar, Dwi Ayu Wulandari, Nurah Ayu. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia dengan cara mempromosikan ke dalam internet dan memperkenalkannya kepada orang luar? Mana tanggapannya? Sama jawabannya ya, sama ya. Lanjut. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk-produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu dengan mengisi tabel di bawah ini. Ya, pengalaman saya begitu bagus dan baik dalam memperkenalkan dan memakai batik insang khas Kalimantan Barat di perayaan HUT Kota Pontianak yang ke-251. Ya, gimana tuh? Kalau menjadi ini, kelompoknya udah bagus belum? Udah baik ya. Kalau kelompok kamu gimana? Ada berbeda? Apa tuh ceritakan? Ya, saya sudah menggunakan produk Indonesia. Produk Indonesia mudah sekali didapatkan. Harganya pun terjangkau. Selain itu, kualitasnya juga tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang saya gunakan produk Indonesia adalah baju, tas, dan sepatu dan lainnya seperti baju batik yang saya gunakan saat ini. Ya, jawabannya kamu juga sudah benar ya. Menceritakan pengalaman sehari-hari menggunakan produk Indonesia seperti apa tadi? Baju ya, tas, sepatu, dan kualitas Indonesia tidak kalah bagusnya dengan kualitas dari luar negeri. Kelompok ini juga sudah baik nih menceritakan tentang tadi kemarin kita merayakan hari ulang tahun Pontianak. Salah satunya kita menggunakan yang kalau perempuan itu menggunakan baju burung, yang lagi itu bangga sama menggunakan cara insang. Itu salah satu pengalaman kalian menggunakan produk Indonesia ya. Tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok terakhir kelompok 6. Nama saya Kaisar Bandar Farid. Saya terdiri atas Kelompok berapa? dari kelompok 6, yaitu Saiful Anwar, saya yaitu Kaisar Bandar Farid, 3 Nadia Arsilia, 3 Rabu Papakerda. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bacakan pertama.
Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar negeri dan bisa memajukan perekonomian Indonesia dan juga bisa membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Mana tanggapan kelompok 5? Jawabannya bersama ya. Jawabannya terbaik. Kelompok apa jawabannya? Benar dari karena produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar negeri, bahkan lebih baik dan untuk menghargai kami tadi. Ya, jawabannya sudah bagus semua. Kurang lebih tadi jawaban yang lain ya. Sama-sama karena kualitas Indonesia tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Lanjut nomor 2. Apa contoh tindakan dari kita produk Indonesia? Ya. Menggunakan produk Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, mengajak keluarga dan teman-teman untuk menggunakan produk lokal, bangga dengan produk Indonesia. Gimana kalau kalian udah bagus belum jawaban semuanya benar? Bagus, udah bagus ya, udah baik. Kalau sama apa atau beda jawabannya? Kalau beda boleh bacakan. Dengan membeli produk Indonesia dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari atau mempromosikan barang dengan sosial media. Nah, kurang lebih sama ya, sudah bagus. Selain kita menggunakan, juga kita mempromosikan. Salah satunya kita promosikan dulu keluarga kita menggunakan produk Indonesia mulai dari keluarga kita. Ya, baik lanjut. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Silakan pengalamanmu diceritakan di bawah. Perkenalkan kisahnya nih. Ya, kami sudah menggunakan produk Indonesia. Yang kami gunakan adalah baju batik khas Indonesia. Setiap hari Rabu dan Kamis di sekolah. Selain itu, tidak kalah saing dari produk luar negeri. Terkadang kami juga menggunakan produk luar negeri seperti kendaraan yang sering kami gunakan. Contohnya motor dan mobil. Ya, gimana nih cerita dari kelompok 6? Ya, ibu tanya ke seluruh kelompok nih. Sudah betul belum dia menceritakan pengalamannya? Sudah menarik? Benar? Mana? Betul nih? Sudah betul ya. Jadi selain kita itu menggunakan produk luar negeri, tidak dipungkiri ya, kita juga menggunakan produk luar negeri. Salah satunya tadi apa? Menggunakan apa? Nah, motor dan mobil kan. Motor kita itu seperti merek Honda, Yamaha itu kan produksinya dari luar negeri, salah satunya dari Jepang. Nah, ya kita Jepang dulu untuk kelompok besar. Nah, sampai di sini berarti sudah paham semuanya ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk pertama tadi kita sudah membahas kalimat efektif. Apa sih ciri kalimat efektif? Coba angkat tangan nih, sebutkan yang pertama. Jadi kan ada Pak, boleh kelompok kamu yang mau atau boleh satu kelompok ini sebutkan dulu. Ciri-cirinya kelompok apa saja yang lain dengarkan ya. Sudah betul belum nih? Mulai dari kelompok. Ya, membuat unsur kalimat minimal ada predikat dan subjek. Yang kedua apa lagi? Pilihan kata yang tepat ya, benar. Dua, ya tidak ambigu, bagus tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Yang keempat atau sulit. Nanti ejaan dan kaidah bahasa yang baku, bagus. Kemudian manfaat ya, manfaat dari kita mencintai produk luar negeri apa manfaatnya? Nah, boleh satu lagi nih, ibu kota memiliki salah satu. Ya, meningkatkan kapasitas produksi dari ekonomi kecil kan sampai ekonomi yang mati ya. Yang kedua benar tuh. Yang kedua apa?
Kurang lebih 5 menit ya waktunya. Nanti yang sudah selesai duluan sebelum 5 menit boleh langsung dudukkan di depannya. Seperti itu ya. Jadi sambil mau menilai tadi hasil yang sudah selesai boleh. Nah, baiklah, tadi kamu sudah kelompok ya? Apa banyak kelompok ini? Udah yang kedua, udah nilai nih hasilnya. Jawabannya kurang lebih sudah bagus semua ya. Tapi dari yang terbaik ini ada yang paling baik. Jadi penilai dari jawabannya, dari kerampiannya. Nah, untuk kelompok yang baru jawabannya, tapi juga tulisannya itu jatuh pada kelompok 6 ya, betul semangat. Mas ke depan, masih ada yang bukan satu. Mas satu lagi nih. Nah, nanti itu bagian beda. Pakai tepuk tangan buat kelompok. Nah, supaya adil juga ya kelompok yang lainnya. Kelompok sudah bagus juga jawabannya. Sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Juga kasih hadiah nih. Supaya adil kan kamu sudah penghargaan atau kamu yang sudah pembelajaran baik. Simpan dulu nanti dibagikan. Simpan dulu nanti dibagikan. Belakang, belakang. Sudah simpan dulu. Dari hasil evaluasi kamu sudah ibu lihat berapa teman kamu sudah bagus-bagus nih jawabannya, sudah betul semua. Tadi salah satunya Nadia, Nadia sudah bagus jawabannya betul semua. Oke, teman-teman untuk Nadia. Ya juga, bagus juga jawabannya sudah benar semua. Semua minta nih perwakilan dari kalian untuk mengembangkan perasaan kalian pada pembelajaran kita ini. Oke, pendapat apakah pembelajaran ini angka